Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, penciptaan manusia adalah suatu karya yang luar biasa. Kita diciptakan dengan luar biasanya oleh Allah. Penciptaan yang kudus dan tak bercacat, diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi kemudian gambar Allah itu rusak. Manusia Adam gagal menjaga gambar Allah. Allah di dalam Kristus mengambil alih tugas itu untuk memulihkan gambar yang rusak itu. Paulus dalam hal ini mengingatkan jemaat Korintus bahwa Yesus bukan hanya telah mati dan dikuburkan, tetapi Dia juga telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesudah bangkit, Yesus telah menampakkan diri kepada ke-12 murid, kepada 500 orang sekaligus, dan juga kepada Rasul Paulus sendiri. Para saksi itu telah meneruskan kesaksian mereka hingga sampai kepada kita saat ini. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima kehidupan dari kebangkitan Yesus, yaitu hidup yang kekal. Kita memiliki Allah yang hidup, dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang peduli terhadap kita. Kejadian 3 mencatat, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah menghukum mereka, ya. Tetapi di tengah penghukuman itu, kita tetap bisa melihat anugerah Allah yang besar bagi manusia. Allah mencari manusia itu. Walaupun Allah sudah tahu di mana mereka bersembunyi, tetapi langkah Allah yang mendekati mereka mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang mencari manusia yang berdosa. Allah yang hidup adalah Allah yang berkuasa menghidupkan kita. Kita orang yang berdosa, yang terhilang, bukan sekedar orang yang sakit, yang memerlukan pertolongan dan penyembuhan, tetapi kita adalah orang yang mati, yang memerlukan kehidupan. Anak Allah, Kristus itu mati agar kita dapat menerima kehidupan melalui iman di dalam Dia. Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Setiap orang percaya memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa membawa mereka dari kematian kepada kehidupan. Itulah anugerah bagi setiap orang yang percaya. Kita semua membutuhkan persekutuan dengan Kristus, Sang Penyelamat itu. Kita semua melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dalam setiap perjalanan dan pengalaman hidup yang tidak bisa kita pulihkan, serta kita semua menghadapi rasa sakit, penganiayaan, tragedi, beban, serta mungkin kekecewaan yang tidak bisa kita atasi sendiri. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa kita tidak harus mengatasinya sendirian.
ketika kita menghadapi tantangan yang serius, terkadang kita memang sulit untuk percaya kepada Tuhan. Namun mempercayai Kristus memberi kita pengharapan yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Hanya Sang Guru itulah yang mengetahui kedalaman dari kesulitan kita, rasa sakit kita, dan penderitaan kita. Dia sajalah yang mempersembahkan kepada kita kedamaian kekal di saat-saat kemalangan. Dia sajalah yang menyentuh jiwa kita yang tersiksa. Dia menyentuhnya dengan firman-Nya yang menghiburkan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!